Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini aku akan kupas tuntas TPS penalaran umum untuk kamu semua, di mana penalaran umum itu terdiri dari dua tipe. Yang pertama, penalaran bacaan berupa membaca dan menganalisa teks, tabel, grafik, dan paragraf argumentatif. Yang kedua, penalaran kuantitatif yang berupa operasi bilangan dan pola-pola bilangan. Nah, di video ini aku akan bahas pertama kali itu tentang teks argumentatif. Terlebih dahulu, kita cek soal pertama. Nah, di sini teks pertama mewakili soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Triksnya dari aku adalah jangan baca teksnya terlebih dahulu, tapi bacalah soalnya terlebih dahulu, karena kita harus mempertimbangkan waktu menjawabnya ya guys. Nah, langsung saja ke soal. Hal yang digambarkan dalam tabel tersebut adalah langsung perhatikan tabelnya berisi tentang jumlah udang yang diimpor Jepang 2016 sampai 2019. Kita cek satu persatu jawabannya. Jumlah udang yang diimpor Jepang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari tahun ke tahun. Kita cek apakah benar dari tahun ke tahun penurunan. Sepertinya salah. Vietnam mengalami peningkatan ya. Oke, nah berarti jawaban yang A salah. Yang kedua, jumlah ekspor udang Indonesia tahun 2016 dan 2017 hampir sama dengan jumlah ekspor udang dari negara lain pada tahun 2018. Kita cek 55 dan 53, 108 dari 47, 28, 20 sama 16 sudah lebih dari 110. Berarti jawaban yang B juga salah ya guys, jauh berbeda. Yang C, jumlah ekspor udang Indonesia, India, dan Thailand ke Jepang dari tahun ke tahun menurun. Sedangkan Vietnam dari tahun ke tahun makin naik, kecuali tahun 2019. Mengalami penurunan secara drastis. Nah, kita cek. Indonesia penurunan ya, India penurunan iya, Thailand penurunan juga. Katanya tadi Vietnam ya pembandingnya. Vietnam naik, kecuali pada tahun 2019 terjadi penurunan secara drastis. Berarti pilihan yang C cocok ya guys dengan tabelnya, maka jawaban yang benar nomor 1 adalah yang C. Kita next ke soal nomor 2. Kesimpulan isi tabel tersebut yang tepat. Kesimpulan, cek yang pertama, ekspor udang dari beberapa negara ke Jepang mengalami kenaikan yang tajam. Salah ya, karena dia ada penurunan. Jadi bukan peningkatan saja. Yang B, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara pada tahun 2019 mengalami penurunan. Kita cek dulu 2019, rata-rata mengalami penurunan semuanya kali ya. Cek, coba. Nah, 2018 segini, 2019-nya segini. Begitu juga Vietnam sampai ke Thailand. Berarti semuanya mengalami penurunan. Maka kesimpulan yang benar berada pada jawaban yang B. Kan nomor 2 jawabannya ya B. Berdasarkan tabel, udang yang diimpor Jepang dari negara lain pada tahun 2019 paling tinggi dari negara mana? Nah, 2019 yang paling tinggi. Langsung terlihat loh guys. 2019 yang paling tinggi adalah Indonesia. Berarti jawabannya adalah yang A. Next ke soal nomor 4. Dari tahun 2016 sampai 2019, udang yang diimpor Jepang dari berbagai negara dengan jumlah yang paling rendah ada di negara mana? Kita cek ya. Paling rendah Indonesia tidak mungkin, Vietnam tidak mungkin, India juga tidak mungkin karena angka puluhan ribunya besar-besar guys. Jadi yang menjadi pilihan kita sekarang adalah China dan Thailand. Nah, caranya kita cek angka puluhan ribunya saja. 14 tambah 19 itu 33, tambah 20, 53, tambah 5, 58. Disimpan dulu. 20 tambah 18, 38, tambah 16 itu 54 dan tambah 4, 58. Ternyata sama Cina dan Thailand angka puluhan ribunya. Kita cek angka di belakang titik satu angka saja. 9 tambah 5, 14 tambah 4, 18 tambah 6, 24. Nah, kita bandingkan 5 tambah 9, 14 tambah 8, 22 tambah 7, 29. Berarti yang rendah adalah yang 24, yaitu dari negara Cina. Maka terjawablah soal nomor 4. Jadi jawabannya adalah yang Cina. Udang yang diimpor Jepang dari tahun 2017 sampai 2018 yang mengalami kenaikan. Oke, kita cek. 2017 dan 2018 yang mengalami kenaikan. Nah, yang mana kira-kira? Ini penurunan
Ini kenaikan, berarti Vietnam. India penurunan, Cina kenaikan. Berarti yang benar adalah Vietnam dan Cina. Maka jawaban yang benar itu jatuh kepada option D. Nomor 6, jumlah impor udang Jepang tahun 2019 sebesar. Nah, yang 2019 saja. Kita cek. 16. Caranya kalau aku sih nggak perlu jumlahin satu-satu ya, aku tinggal jumlahin angka puluhan ribunya juga seperti yang tadi. 29 jadinya, tambah 9 lagi 38 ya guys, tambah 5 43, tambah 4 47. Maka kita tinggal pilih angka yang paling mendekati yang mana. 47, maka yang paling mendekati adalah yang D, 50.344. Kamu bisa buktikan guys apakah benar trik aku dengan jawaban yang sebenarnya jika kamu jumlahkan angkanya satu per satu dari angka satuan sampai ke puluhan ribuannya. Apakah benar jawabannya yang D? Silahkan di cross check ya. Nomor 7, jumlah impor udang Jepang tertinggi dari negara mana? Nah, impor Jepang tertinggi dari negara mana? Kita cek saja, 2016 yang tertinggi berada pada negara Indonesia. 17 pun begitu, Indonesia. 2018 pun Indonesia, 2019 pun negara Indonesia yang tertinggi. Berarti jawabannya adalah negara Indonesia tanpa perlu menjumlahkan. Jadi jawaban yang benar adalah berada di negara opt-out. Sepertinya ini pilihannya terhapus, maka jawabannya adalah Indonesia. Maaf ya guys, kayak sepertinya terhapus ini. Oke, jawaban yang benar adalah Indonesia. Nah, itulah soal dari teks pertama dari soal nomor 1 sampai nomor 7. Semoga trik yang aku berikan di teks pertama ini sangat membantu kamu dalam menganalisa soal-soal UTBK bidang penalaran umum. Jadi triknya bagi aku adalah jangan baca tabel secara keseluruhan, jangan baca teksnya satu per satu per kalimat. Kamu tinggal langsung ke soal, kemudian cocokkan option dengan fakta yang ada pada tabel ataupun pada teksnya. Sehingga kamu bisa mengeliminasi langsung jawaban yang salah. Langsung temukan jawaban yang benar. Jadi, kamu bisa lebih hemat waktu daripada memahami dan mencari kata kunci masing-masing kalimat. Oke ya guys, semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan bisa menjadi acuan bagi kamu untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK 2020. Terima kasih.